Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fitriana SPD, CGP Angkatan 8, Kabupaten Aceh Utara. Hari ini saya didampingi oleh Bu Khairia SPD, Guru Bahasa Inggris di SMP Darul Falah Al Aziziyah. Assalamualaikum Bu Khairia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Sebab nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya. Tujuan dari observasi tersebut ialah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya Bu. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Khairia. Yang pertama sekali ialah yang berkaitan dengan tujuan Bu. Dari yang nanti Ibu akan lakukan di kelas, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Yang pertama yang saya capai itu ini saya capai yang pertama siswanya mampu mengidentifikasi kosakata maupun vocabulary yang ingin membuat ataupun mendeskripsikan tentang picture yang saya kasih. Terus yang kedua siswa mampu begitu dia tengok picture-nya langsung dia terbenam dalam dia tentang picture-nya, oh begini cara ini vocab yang digunakan. Kemudian yang ketiga, siswa itu mampu baik sendiri ataupun berkelompok bisa mengidentifikasi seseorang itu menurut dilihat gambarnya. Oh gambarnya orang mancing, langsung dia bisa mendeskripsikan berarti orang mancing itu bawa ini bawa itu, begitu. Ada tujuan yang berarti yang dicapai ya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang mana yang ingin dikembangkan? Di sini area pengembangannya tentang vocab siswa Bu, habis itu tentang pengertiannya, tentang melihatnya, kemudian tentang itu. Siswa mampu begitu dia lihat pasti terbenam dalam pikirannya ini kosakatanya, ini dia buat kalimatnya, begitu penyusunan deskripsi. Oh gitu ya Bu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas, baik dari strategi, metode atau model pembelajarannya Bu? Sekarang model pembelajarannya Bu, karena siswa begitu saya nampakkan picture-nya langsung dia bisa maksudnya gimana ya, respon siswa itu cepat Bu, tidak ada kita tampilkan visual. Oke. Ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam pembelajaran Bu? Medianya sesuai dengan harapan mereka. Sehingga tujuan saya capai itu bisa terkoneksi dengan mereka. Berupa apa itu Bu medianya? Berupa gambar, berupa karton ditempelkan di whiteboardnya, kemudian siswa melihat karena metode yang saya bawakan itu sesuai dengan visual tadi. Baik sekali ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan kelas berapa serta jam yang keberapa? Saya rencananya insya Allah di hari Selasa jam 1.2 di kelas 1. Ya, baiklah. Baiklah Bu, nanti hari Selasa saya akan datang ke kelas dan saya akan melakukan supervisi, melihat dan mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di dalam kelas sama pembelajaran ya. Oke, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita juga akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi Bu. Dan kegiatan tersebut akan kita lakukan dengan didampingi oleh pelajar praktik dari kegiatan kami ini. Setelah Bu Khairia, sebelum kita akhiri percakapan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dalam pembicaraan kita kali ini? Menurut yang sudah saya terima, Ibu akan mendapatkan gambaran media apa yang sesuai saya sediakan, saya pergunakan ketika saya memulai pembelajaran. Berarti sudah ada persiapan ya? Persiapan, ada persiapan karena sudah ada masukan dari orang yang lebih senior lah dari saya. Baik Bu,
Terima kasih atas waktunya melakukan percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa ya. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, everybody, my student. Apa kabar semuanya siswaku? Baik. You are fine? Well. Okay, student. Tanggal berapa hari ini? Today Yes. is 13 days. Yes. Before we study today, let's we pray. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Today, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke. Ini sakit? Yang sakit ya? Good. Good. Well, semoga dia cepat masuk kembali ya. Before we study, sebelum kita belajar, I give for you. Ibu mau kasih sesuatu untuk memancingkan kalian.
describing benda, ada describing people, ada describing human. Yang sedang kita pelajari sekarang adalah describing of people. Orang dulu karena kita manusia. Ya. Sesudah kita tahu diri kita manusia, baru kita describing benda ataupun animal. Apa itu animal? Binatang. Understand? Mendengar musik on the radio. Yes. Di mana kita kalau radio itu kita dengar apa kita nonton? Kalau nonton watching on the TV, ya kan? Kita lihat di TV, laptop atau pakai di HP. Jika di radio, listen. Apa itu listening? Kalau di buku harus writing. Apa itu writing? Ya harus reading. Sekarang, now, please you describing three picture and three group. Ya, sekarang describe-kan 3 gambar ini dengan 3 apa? Kemudian yang kedua dia main chess. Ada 2 orang dia kan? Kalau 2 orang jangan dia, tapi Z. Kemudian yang 3 ada dia mendengar radionya 1 orang atau 2 orang. Okay, understand what I say for you? Mengerti apa yang ibu minta sama kalian, ibu suruh sama kalian? Mengerti. Akhir ke describing people, please you presentation in the class. Number 1, number 2, and number 3. Setelah kalian describe-kan sesuai dengan gambar dan sesuai dengan tugas kalian, bangun depan tuh. Jangan takut dan jangan takut. Kita di sini tadi, yes? Oke. Selama dalam kegiatan kelompok ini sudah kelompok, ibu menilai yang pertama keaktifan berkelompoknya. Yang kedua, banyak kata yang kalian dapatkan untuk mendeskripsikan orang tersebut sesuai picture masing-masing. Ya? Dan yang ketiga, introspeksikan yang sesuai kalimat present tense. Sekarang yang sedang kalian lakukan. Kalimat yang sedang kalian lakukan itu namanya present tense. Berarti ada 3 kan? Hati-hati kosakatanya, keaktifan grupnya, dan kalimatnya. Ya, just choose me. Jika kelompok yang pertama Thank you very much for group E. Tepuk tangan. Oke. Ada tambahan? Ada komen? Sono sedang bermain bola. Ya bangga? Ya. Dia memakai baju merah kata si kelompok A. Ya kan? Sebetulnya warna hitam. Dia selalu bermain bola. Yakin dia jangan main bola? Listen to your friend reading the picture. Dia bermain catur. Kapan dia bermain catur? Pada malam minggu outside midnight. Ya kan? Pada malam minggu. He always together. Mereka itu selalu bersama. Bersama di mana? Bersama dalam playing chess. Ya, dalam bermain catur. Give applause for grouping. Okay, next giliran group C. Get up. Kalian cepat. Di akhir. In the radio, he seldom to sleeping. He always turn on the radio every. Oke, dia selalu mendengar radio radio every time, every day. Yes. Have you describing three picture? Sudah dideskripsikan ketiga-tiganya? Sudah. Understand akhir? Yes. Okay, thank you very much for akhir. Sit down please. Kasih tangan, tolong kasih tangan. Sudah semangat. Ambil kesimpulan. Ada nggak kesimpulan di setiap pertemuan? Ada. Kesimpulannya bagaimana?
Good. Terus kali C. Kemudian sekarang kita ambil intisarinya ataupun kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Hari ini kita sudah tahu cara mendeskripsikan seseorang. Berarti kita sudah tahu. Berarti kalau ingin memilih teman, tengok dulu temannya. Ada nggak dari kupingnya? Ada nggak rambutnya panjang? Kan ada kukunya panjang. Describe dulu dia. Kalau memang tidak bisa dijadikan teman, berarti nanti kita berteman. Oh dia aktif orangnya. Oh dia kerja. Bisa kita ambil teman. Ambillah karena kita udah tahu cara mendescribe dia. Ya? Udah, ngerti? Ngerti. Kalau sudah ngerti, sekarang ibu kasih tugas sedikit untuk minggu depan. Kalian deskripsikan salah satu anggota keluarga kalian di rumah. You can describe your mother, and this you can describe your brother and sister, and also grandmother, grandfather. Boleh salah satu di antara semua keluarga itu. Ada nenek, ada kakek, ada ibu, ada abang, ada adik. Pilih salah satu saja. Describe. Oh di rumah saya ada kawan. Boleh describe dia. Pokoknya yang menjadi anggota family, ya. Our family yang sudah menjadi anggota keluarga kita boleh siapa saja. Udah? Kalau sudah bisa, don't forget to study hard. Don't always dreaming. Jangan selalu tidur di dalam. Happy on the class. Selalu bahagia dalam kelas. Anggaplah kelas itu adalah rumah kalian. Guru dan bapak guru itu adalah orang tua yang tua dari kalian. Sehingga kita jumpa dengan orang tua, senang apa enggak? Senang. Kita perjumpaan sekolah kita 2 kali kata. Satu kali itu bagaikan satu ibu dan satu ayah. Sekeluarga kita. Jangan saling membuli dan jangan saling. Kita cukup materi kita dengan kita berdoa untuk selesai. Doa dimulai. Terima kasih kepada semua kalian yang mengucapkan semoga ilmu kita hari ini menjadi berkah dianugerahkan oleh Allah, menjadi amal jariah kita di hari akhir. Ibu amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara, berasal dari SMP Darul Falah Al-Aziziyah. Pada hari ini saya akan melakukan proses coaching pasca observasi kelas bersama dengan Bu Khairiah SPD selaku guru yang saya observasi di kelas, dan hari ini saya melakukan coaching ini didampingi oleh guru pengajar praktik saya, Bu Rosmanidar SPD. Baiklah, sekarang kita saksikan video percakapan pasca observasi kelas kami. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, kemarin Bu Khairiah sudah melaksanakan pembelajaran dengan model visual ya. Baiklah. Karena ini kita melakukan proses pasca observasi kelas kemarin, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Khairiah. Yang pertama mengenai perasaan Bu Khairiah. Bagaimana perasaan Bu Khairiah setelah melakukan pembelajaran yang kemarin di kelas? Ya, alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang walaupun ada sedikit kejanggalan dan ketegangan dalam kelas, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baiklah. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan lancar dan semoga kedepannya bisa lebih lancar lagi ya. Baiklah Bu Khairiah, bisa Ibu ceritakan kembali Bu area pengembangan yang mana yang Ibu lakukan kemarin itu, dan melalui langkah pembelajaran yang bagaimana yang sudah dilakukan kemarin di pembelajaran saya observasi ini. Yang pertama melalui keterampilannya Bu dan pengetahuan Bu. Ada 2 hal. Kalau melalui pengetahuan mereka itu begitu saya tampilkan picture-nya karena describing of people, mereka itu mampu mengidentifikasikan gambar tersebut. Kemudian
kemudian dari pengetahuannya, dari sisi pengetahuannya, bila tak ada saya tampilkan picture-nya, cuma kosa katanya doang, mereka juga bisa mengidentifikasikan, mendeskripsikan kemana tujuan arah kata-kata tersebut. Berarti anak-anak sudah mulai mengerti bagaimana menggunakan media pembelajaran baik secara visual maupun secara memakai gambar picture ya. Oke, baiklah. Jadi area pengembangannya di bagian pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan itu sudah berhasil atau tidak, Bu, Ibu terapkan di waktu pembelajaran kemarin? Menurut saya alhamdulillah sudah tercapai, Bu, sudah berhasil. Cuma ada sedikit kekurangan yang saya rasakan saat di dalam kelas itu karena ada beberapa masalah yang saya temukan. Baik, jadi Ibu Khairia sudah melakukan tahap-tahap langkah untuk membangun itu sudah baik, sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun masih ada kekurangan ya, Bu, yang Ibu sampaikan tadi. Kekurangan apa, Bu, yang Ibu hadapi ketika pembelajaran saat itu? Kekurangannya kalau menurut saya lihat dari hasil yang saya temukan itu, Bu, siswanya itu masih kurang aktif di dalam pembelajaran. Nah, jadi saya berpikir bagaimana saya mengoreksi diri sendiri, mengoreksi siswa itu untuk bisa berubah untuk aktif. Oh gitu, Bu, ya. Jadi masih ada anak yang masih kurang aktif, mungkin masih mengandalkan teman ya, Bu. Kalau menurut Bu Khairia, kenapa masih ada anak yang masih belum aktif dalam pembelajaran selanjutnya? Mungkin saya akan lebih memotivasi siswa tersebut sesuai dengan minat siswa yang diharapkan. Kemudian belajar dengan sesuai dengan kebutuhan tersebut, sehingga si anak akan merasa lebih nyaman dan lebih tenang dalam pembelajaran. Begitu ya. Ya. Oh, berarti Bu Khairia akan memberikan motivasi kepada anak tersebut. Kalau menurut Bu Khairia, apa yang ingin Bu Khairia lakukan untuk memotivasi anak tersebut? Sepertinya, Bu, yang pertama saya harus menyemangati dulu mereka, kasih ice cream-nya, kemudian saya support mereka dengan membaca latar belakang mereka apa penyebabnya, kemudian jalan keluarnya bagaimana, sehingga saya menemukan apa penyebabnya itu. Dengan memotivasi berbagai cara, memberikan kepada mereka siapa yang aktif, akan saya berikan hadiahnya, rewardnya, dan sebagainya. Baik, berarti ini rencana kedepannya, Bu, saat pembelajaran selanjutnya Ibu akan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan siswa ya, Bu. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya dari yang kemarin, Bu, ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan pembelajaran yang seperti diceritakan kepada saya tadi? Insya Allah, Bu, akan saya lakukan dengan secepatnya. Berapa bulan kira-kira proses yang Ibu lakukan? Yang rencana saya, Bu, 3 bulan. Baiklah, apakah Ibu ada membuat catatan-catatan kecil untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan Ibu yang akan Ibu lakukan selama 3 bulan tersebut? Ada, Bu, saya buat program karena dalam per minggu itu apa yang harus saya selesaikan, dan minggu kedua apa yang harus saya selesaikan, sehingga pada 3 bulan yang akan datang sudah tercover semua apa yang saya rencanakan dalam pembelajaran. Baik, apakah masih ada, Bu, unek-unek atau kendala menghadapi selama pembelajaran itu yang Ibu sampaikan kepada saya? Sesudah kita berwawancara seperti ini, Bu, saya saling tukar pikiran dengan Ibu, saya merasa sangat lega atas semua ini. Baiklah. Oke, Bu, terima kasih dengan semua ilmu yang sudah Ibu kasih ke saya. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain. Baiklah, Bu Khairia, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan tanggapan dan jawaban ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dan Ibu akan laksanakan di kelas itu bisa sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Terima kasih juga, Bu, sudah memperhatikan. Beri kesempatan kepada Terus Manida selaku Ibu pengajar praktik untuk memberikan tanggapan dan umpan balik untuk kegiatan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas dengan saya dengan Bu Khairia. Baik, Bu, terima kasih. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Fitri, Bu Khairia juga yang luar biasa sekali ya. Alhamdulillah saya sudah memotivasi diri
bagaimana Ibu Fitriana melakukan coaching ya terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Fitriana. Ibu Fitriana sudah melakukan observasi dari pembelajaran dan sekarang saatnya kita pasca observasi ya. Alhamdulillah coachingnya sudah mengarah sekali ya. Jadi saya dengar tadi juga pembelajaran yang Ibu lakukan sudah memuaskan ya. Walaupun ada hal-hal yang masih mengganjal mungkin setelah Ibu melakukan sedikit coaching dengan Ibu Fitriana, Ibu sudah mendapatkan solusi sendiri ya. Itulah artinya coaching, kita mencari di mana ada kendalanya, kemudian kita cari kendalinya, di mana ada permasalahan kita mendapatkan solusinya ya. Jadi di situ dalam pembelajaran ada hal yang sudah bagus untuk dipertahankan. Jadi adakah hal-hal yang bisa Ibu pertahankan tetap dipertahankan. Jadi ada rencana perubahan untuk 3 bulan ke depan ya. Itu yang sudah bagus dipertahankan. Kemudian ada yang masih kekurangan itu dilengkapi lagi, dipelajari lagi. Saya sudah melihat itu dari Ibu Fitriana bagaimana mengarahkan Ibu untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat observasi pembelajaran ya. Alhamdulillah sekali, saya sangat puas, luar biasa Ibu Fitriana dan Ibu Khairia. Semoga apa yang direncanakan bisa terrealisasi ya dalam waktu yang dekat dan bisa membuat perubahan dalam dunia pendidikan menjadi lebih maju. Dan kita harapkan nanti dengan membuat variasi pembelajaran seperti berdiferensiasi, mungkin Ibu bisa sharing dengan Bu Fitriana ya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak semua bisa aktif. Karena diferensiasi kan menaikkan semua gaya belajar anak ya. Demikian saja tanggapan dari saya akan baik Bu Fitriana. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu sudah memberikan tanggapan dan umpan balik terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi saya dengan Bu Khairia. Bu, baik, kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada Bu Rosmanida, Bu Khairia. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.